Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Puji Tuhan ya, kiranya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan, kita semakin berakar kuat dalam Tuhan, kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, kita bisa menjadi saluran berkat bagi siapapun yang Tuhan ingin berkati lewat kita. Amin ya. Dan kita lakukan itu sampai kesudahannya, amin ya. Dan jangan biarkan apapun yang terjadi dalam hidup kita ini membuat kita lupa bahwa kita itu benar-benar berharga di mata Tuhan, amin ya. Tuhan itu menyelamatkan kita sampai mengirimkan anaknya yang tunggal, amin ya, untuk menyelamatkan kita manusia, amin. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kita, kita ingat selalu bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Apabila sekali lagi ya, kita saling mengingatkan, apabila kita ada di posisi seolah-olah kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan, tidak bisa merasakan jamahan Tuhan, kita merasa kosong atau apapun, mari temui orang-orang yang kita tahu benar-benar mencintai Tuhan, amin ya. Minta untuk saling mendoakan, saling mendukung sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab, amin ya. Karena kita tahu 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Kita pergunakan iman yang Tuhan taruh ya dalam hati kita. Kita baca berulang-ulang dan kita suarakan, telinga kita mendengar, iman kita semakin kuat, amin ya. Dan segala hal yang tercatat di Alkitab ini, janji-janji Tuhan kita ucapkan, kita aplikasikan dalam hidup kita, amin ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, apabila kita menghadapi masa-masa yang seakan-akan kita tidak mampu melewatinya, percaya, imani bahwa Tuhan itu ada bagi kita, amin. Tuhan itu ada di samping kita, menunggu kita mengucapkan sesuatu. Tuhan, sentuh aku butuh kau, amin. Tuhan itu ada di samping kita, ada di dalam kita, dan kita di dalam Tuhan. Apabila kita menghadapi masa-masa yang sulit, cari orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Seperti siapa? Seperti para rasul, para murid Tuhan Yesus. Seharusnya kita menjadi seperti mereka, amin ya. Mewartakan mengenai firman Tuhan, bersaksi bagaimana mereka menjadi saksi Tuhan saat Tuhan dibangkitkan, menemui mereka, bahkan kemudian naik ke surga. Mereka saksi mata, amin ya. Dan kiranya kita bisa mencontoh apa yang mereka lakukan, amin ya. Dan maka perlunya itu kita saling menguatkan, saling membantu, saling mendukung untuk bisa memaksimalkan apapun talenta yang Tuhan titipkan dalam hidup kita ya. Apapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita, kita bisa pakai, kita bisa maksimalkan, kita bisa lipat gandakan semua talenta dalam hidup kita. Semua hal-hal yang Tuhan izinkan kita miliki, kita bisa pergunakan maksimal, atau bahkan kita gandakan untuk semuanya. Bagi apa? Bagi kemuliaan Allah Tuhan kita, puji-pujian bagi Allah Tuhan kita, amin ya. Dan semakin kita tahu, semakin nama Tuhan dipermuliakan, tentu Roh Kudus semakin melingkupi muka bumi ini, amin ya. Sehingga banyak orang diberkati, kasih karunia melimpah-limpah. Karena kita tahu semakin banyak kasih karunia dibagikan, bukan berkurang tapi bertambah, amin ya. Jadi pentingnya kita untuk saling mendukung, saling membantu, saling mensupport ya, untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita berdampak selama ada di muka bumi ini. Kita bisa melakukan apa yang baik, kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, kita bisa menabur hal-hal yang baik, dan biarlah anak cucu kita menuai hal-hal yang baik juga, amin ya. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan saja, amin ya. Puji Tuhan anak, amin. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku
Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Puji Tuhan ya. Amin. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Filipi ya, pasal yang ketiga, ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Dilanjutkan pasal yang keempat, ayat 1 ya. Judul perikopnya nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi di sini Paulus memberikan nasihat kepada jemaat supaya mereka teguh. Paulus juga mengatakan kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi Paulus benar-benar menguatkan jemaat, beri nasihat kepada jemaat sampai mengatakan kewargaan negaraan kalau di dunia ya, kewargaan mereka atau kewargaan kita ya adalah warga surga. Kita di situ menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini yang dikatakan Paulus. Kita akan renungkan ya ayat demi ayat ya, bagaimana Paulus memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat di Filipi. Dikatakan di ayat 17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Amin ya. Jadi Paulus mengatakan, teladanilah kami, ikutilah teladanku, dan perhatikan orang-orang yang meneladani Paulus atau para rasul ya. Perhatikan mereka yang meneladani para rasul. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Paulus mengatakan ini sambil menangis, mengatakannya bahwa banyak orang yang hidupnya itu sebagai seteru salib Kristus. Paulus mengatakan ini sambil menangis. Amin ya.
Kalau menjadi seteru Kristus terus bagaimana? Apa yang akan terjadi pada mereka kesudahannya? Itu yang membuat Paulus menangis. Menjadi seteru kok seterunya Tuhan Yesus, ya enggak? Pemilik dunia, pemilik surga, kunci pintu surga, jembatan kita menuju surga itu adalah Tuhan Yesus. Dan bagaimana kita hidup kalau sebagai seteru Kristus? Paulus mengatakan itu sambil menangis. Amin ya. Dikatakan di ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Jadi Paulus mengatakan kesudahan mereka itu kebinasaan. Dan Paulus mengatakan itu sambil menangis karena Paulus tahu, Paulus dekat dengan Tuhan. Roh Kudus, malaikat sering berbicara dengan Paulus. Dan Paulus mengatakan ini sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru Kristus, dan kesudahannya mereka akan mendapatkan binasa. Paulus mengajarkan itu kepada jemaat Filipi. Tuhan mereka ialah perut mereka. Dikatakan orang yang menjadi seteru Kristus adalah menuhankan perut mereka. Dikatakan di sini, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Kemuliaan mereka, dikatakan orang-orang yang hidup berseteru dengan Kristus. Kemuliaan mereka itu aib mereka. Coba bayangkan. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi orang-orang yang hidup, dikatakan di sini, menjadi seteru Kristus adalah orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Itu yang dikatakan Paulus. Dikatakan lagi, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Coba cek diri kita. Di sini sekali lagi kita bukan saling menghakimi ya, tapi saling menyelamatkan. Coba cek hidup kita. Apakah kita hidup sebagai seteru Kristus atau tidak? Atau jangan-jangan kita sebenarnya tidak menyadari. Kita menganggap hidup kita lurus-lurus saja, baik-baik saja, tetapi pada kenyataannya kita hidup seperti orang yang menjadi seteru Kristus. Kita menuhankan perut kita. Coba cek, apakah kita menuhankan perut kita? Coba cek lagi, apakah kemuliaan kita adalah aib kita? Kita suka melakukan dosa yang menjadikan itu aib bagi kemuliaan Tuhan. Apabila kita berani memperkatakan kita Kristen, tapi kita melakukan hal-hal yang menjadi aib, apakah itu menjadi kemuliaan? Apakah itu menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi Allah? Amin ya. Jadi saat kita memperkatakan bahwa kita adalah Kristen, kita memperkatakan kita mencintai Tuhan, kita akan menjaga tingkah laku kita. Karena apa? Hidup kita itu merupakan puji-pujian dan kemuliaan bagi Allah. Amin ya. Apa yang kita lakukan itu kemuliaan, puji-pujian dan kemuliaan bagi Allah. Jangan sampai kita mempermalukan Tuhan kita. Karena Paulus mengatakan, teladanilah aku dan perhatikan orang-orang yang meneladani aku. Paulus mengatakan seperti itu. Berarti saat itu Paulus hidupnya bisa diteladani. Amin ya. Sekali lagi, kita bukan untuk saling menghakimi, tapi saling menyelamatkan. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Amin ya. Nah, saat kita sudah bertobat dan kita masih ada di dunia ini ya, kesempatan bertobat itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Apalagi kalau kita dipanggil Tuhan saat kita tahu kita sudah pernah melakukan dosa, tapi Tuhan tetap pakai kita. Itu hal yang luar biasa. Jadi seperti Paulus yang masa lalu Paulus itu ditinggal di belakang. Aku melupakan apa yang di masa laluku.
yang ada itu di hadapannya dan berlari-lari, berlomba mencapai tujuan. Amin ya. Dan itu seharusnya yang kita lakukan bersama-sama. Amin ya. Seperti para rasul, para murid Tuhan Yesus yang mengajak banyak orang agar mereka sama-sama berlomba. Amin ya. Paulus adalah orang yang saat dipanggil ya, sebelum dipanggil, orang yang membunuh, menganiaya orang Kristen, tetapi dipakai Tuhan. Amin ya. Dan kita harus menyadari kita itu orang berdosa, dan apabila kita dikasih kesempatan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang sekitar kita melalui hidup kita, itu merupakan anugerah. Apabila kita dicari-cari kekurangan kita dicongkel-congkel dosa-dosa kita, keluarga kita dikorek-korek kesalahannya, orang tua kita, kakak adik kita dicari-cari kesalahannya untuk menjatuhkan, tetap pandang Tuhan. Amin ya. Yang terpenting, seperti Paulus, kita lupakan yang ada di belakang kita. Kita menghadap ke depan, berlomba-lomba mencapai tujuan. Amin ya. Apapun dosa kita, dosa keluarga kita, sudah diputihkan Tuhan. Dan selanjutnya, biarlah apa yang kita lakukan merupakan puji-pujian dan kemuliaan bagi Allah. Jangan sampai kemuliaan kita setelah kita bertobat, diselamatkan, adalah aib. Jangan sampai seperti itu. Amin ya. Banyak orang yang sudah melakukan dosa bisa dipakai Tuhan luar biasa. Seperti saya, seperti Anda, atau siapapun yang pernah berdosa, pernah melakukan dosa, dan kita diberi kesempatan untuk masih hidup di hari ini, itu suatu anugerah. Kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kita lupakan dosa-dosa kita di masa lalu. Seperti Paulus, kita menghadap ke depan. Kita berlari, berlomba-lomba bersama untuk mencapai tujuan akhir kita. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan baca di ini ya, renungkan dan baca di ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Amin ya. Jadi karena kewargaan kita di dalam surga, maka tentunya kita tidak akan membiarkan diri kita ya untuk menjadi seteru Allah. Karena kewargaan kita surga. Surga itu kan miliknya Allah, miliknya Tuhan, miliknya Kristus. Kalau kita menjadi seteru, bagaimana kita bisa menjadi keluarga surga? Tentunya jadi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar kita tidak menjadi seterunya Kristus. Amin ya. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin ya. Kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya. Dan biarlah dikatakan di sini yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin ya. Kita serupa dengan tubuhnya. Tubuh kita serupa dengan tubuhnya. Puji Tuhan. Dikatakan di pasal 4 ayat pertama, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kiranya nasihat dari Paulus ini ya kepada jemaat Filipi juga menguatkan kita. Amin ya. Yang dimana ayat-ayat ini kita bisa pakai untuk menyelamatkan orang-orang sekitar kita. Jangan biarkan penghakiman dunia menghakimi orang-orang yang kita kenal, sehingga saat mereka
sudah dihakimi ya, mereka merasa tidak layak masuk dalam hadirat Tuhan atau apapun yang akan menghambat manifestasi Roh Kudus ya, kita kuatkan mereka, kita teguhkan mereka bahwa mereka itu sudah dibenarkan dalam Kristus. Amin ya, bahwa mereka warga surga, bahwa mereka benar-benar berharga. Amin ya. Dan kiranya selama di hidup kita benar-benar saling menyelamatkan, bukan saling menghakimi. Agar apa? Agar semakin banyak jiwa diselamatkan. Surga bersorak-sorai, kasih karunia semakin melimpah-limpah. Kasih karunia semakin dibagi, semakin melimpah-limpah. Amin ya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Kita dibenarkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang di situ ada semua yang kita butuhkan. Ada Roh Kudus. Amin ya. Ada pengampunan, pembenaran, pembelaan, juru selamat kita. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan, siapapun dari kami yang saat ini mengalami sakit, Kau berikan kesembuhan, Kau berikan mujizat daripada-Mu. Dan setiap dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha, beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang dapat membawa hadirat-Mu dalam hidup kami semuanya. Dan di mana pekerjaan dan usaha ini dapat memberkati kami, orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, bahkan sampai ke penjuru bumi, seperti yang Kau mau. Dan berikan kami pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Dan beri kami anak cucu yang daripada-Mu, anak cucu yang mencintai Engkau Tuhan, dan mencintai kami, keluarganya, orang-orang sekitarnya, orang-orang yang dititipkan dalam hidup dia Tuhan, sama seperti dia mencintai Kau Tuhan. Amin Tuhan. Dan biarlah cinta itu bisa melimpah-limpah dalam kami Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam anak cucu kami Yesus, dan anak cucu kami bisa menjadi selalu berkat sampai kesudahannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, beri kami penyelesaian masalah daripada-Mu, solusi-solusi masalah daripada-Mu, terobosan-terobosan masalah daripada-Mu, jawaban-jawaban doa daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu, penyertaan-Mu, pembelaan-Mu, keadilan-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.